Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian anak-anakku? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini, Ustadz Hilmi akan menyampaikan pelajaran tarikh kelas 3 yang berjudul Kisah Nabi Idris. Simak baik-baik ya. Kisah Nabi Idris. Nabi Idris dikenal sebagai penjahit. Beliaulah manusia pertama kali memakai jarum jahit dan pertama kali menulis dengan pena. Nabi Idris adalah seorang nabi keturunan Nabi Syed, anak bungsu Nabi Adam. Beliau diangkat derajatnya ke tempat yang tinggi oleh Allah karena memiliki kesabaran dan ketakwaan yang luar biasa. Dialah orang yang pertama mengetahui bermacam-macam ilmu keduniaan dan berani memerangi orang-orang durhaka, sehingga beliau diberi gelar Asadul Usud yang artinya singa dari segala singa. Jadi Nabi Idris itu nabi yang pertama kali menulis dengan pena. Pena itu apa sih? Bahasa sekarang yaitu ballpoint atau pensil ya, yang buat nulis. Dan beliau juga yang pertama kali mengetahui bermacam-macam ilmu keduniaan dan berani memerangi orang-orang durhaka. Nabi Idris merupakan keturunan keenam dari Adam, putra dari Yarid bin Mahlail bin Kinan bin Anusi bin Sid bin Adam, yang menjadi keturunan pertama yang diutus menjadi nabi setelah Nabi Adam. Ya, jadi setelah Nabi Adam itu ada Nabi Idris urutannya ya. Menurut sejarahnya, beliau Nabi Idris lahir 1000 tahun dari Adam wafat. Nama aslinya Nabi Idris adalah Ahnu. Dipanggil Idris karena ia rajin mempelajari agama dan mushaf Adam dan Syed. Jadi nama aslinya bukan Idris tapi Ahnu atau Uhnu. Ya, dipanggil Idris karena beliau rajin mempelajari agama, rajin mempelajari ilmu mushaf Adam dan Syed. Beliau juga memiliki kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi kaumnya pada waktu itu, serta taat kepada Allah. Hal ini diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 85 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ismail wa Idris wa Dalkif kullum minas sabirin. Artinya, dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli, semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Surat Al-Anbiya ayat 85. Nabi Idris adalah seorang yang tidak pernah lupa dalam beribadah kepada Allah, meskipun beliau selalu sibuk dalam menghadapi tugas-tugas hariannya, sehingga Allah memberikan derajat tinggi kepadanya. Nabi Idris tidak pernah lupa kepada Allah, meskipun Nabi Idris sedang sibuk, sedang melaksanakan pekerjaan, tapi ketika berkumandang azan, Nabi Idris langsung menyerupai, langsung melaksanakan sholat. Beliau merupakan seorang yang gagah berani, yang memiliki kekuatan yang luar biasa, sehingga diberi julukan Asadul Usud atau singa dari segala singa. Serem ya, hebat ya, singa dari segala singa. Singa kan paling seram.
hewan yang paling penguasa hutan ya. Jadi Nabi Idris dijuluki dengan singa dari segala singa. Dalam riwayatnya, beliau pernah mendapat kesempatan untuk berkenalan dan bersahabat dengan malaikat Israel. Wow, bersahabat dengan malaikat Israel. Malaikat Israel itu malaikat pencabut nyawa. Sampai akhirnya beliau meminta kepada malaikat Israel untuk mencabut nyawanya dan menghidupkannya kembali. Beliau meminta malaikat Israel untuk mencabut nyawanya, nyawa Nabi Idris. Atas izin Allah, permintaan itu dipenuhi. Setelah itu, beliau juga mempunyai keinginan untuk melihat surga dan neraka. Akhirnya juga dipenuhi. Subhanallah, pas sekali ya, diberi kesempatan untuk melihat surga dan neraka. Ketika beliau hampir dekat dengan neraka, beliau pingsan karena bertemu dengan malaikat Malik, penjaga pintu neraka yang amat seram dan menakutkan. Beliau tidak sanggup melihat dan menyaksikan segala siksaan di dalam neraka. Beliau melihat, astagfirullahaladzim, pedih sekali siksaan yang ada di dalam neraka itu. Dan ketika beliau melihat surga, disambut dengan malaikat Ridwan yang santun dan ramah serta berwajah tampan. Beliau pun hampir pingsan karena terpesona dengan keindahan surga. Subhanallah, sangat menakjubkan yang tidak pernah ia bayangkan dan tidak pernah ia temukan di dunia. Jadi kalian mau masuk mana nih? Surga atau neraka? Pastinya masuk surga bukan? Ya, masuk surga dengan selalu sholat, dengan selalu berbakti kepada orang tua, ngajinya tiap hari agar masuk surga. Demikianlah pelajaran tarikh pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.